Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Senin 28 Agustus 2023. Manakah yang lebih penting? Kutipan dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Sobat Katolikana, hari ini bertepatan dengan pesta nama Santo Agustinus, uskup, filsuf, dan teolog Kristiani yang hidup di abad awal sejarah Kristiani, yang tulisan-tulisannya banyak mempengaruhi perkembangan kekristenan Barat dan filsafat Barat. Santo Agustinus lahir di tahun 354 di Tagaste, suatu tempat di perbatasan Aljazair dan Tunisia. Ayahnya bernama Patricius dan ibunya bernama Monica. Ayahnya adalah seorang pagan. Hidupnya penuh perbuatan yang tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Sementara sang ibu adalah seorang Katolik yang taat, yang setiap hari mendoakan agar suami dan anaknya bertobat dan mau dibaptis. Ketekunan dan ketaatannya berdoa membuahkan hasil ketika Patricius memberikan dirinya dibaptis menjelang ajalnya. Namun, Agustinus belum terpanggil untuk mengikuti Kristus. Kehidupan Patricius yang begitu penuh dosa dan pelanggaran, ketika menginjak umur 16 tahun, Agustinus masih belum terpanggil untuk dibaptis. Meskipun ibunya telah berusaha menanamkan benih-benih iman Kristen kepadanya. Bahkan di usia belia ini, Agustinus terjerumus ke dalam kehidupan yang penuh dosa dan pelanggaran, seperti perzinahan, pencabulan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Di samping kehidupannya yang penuh dosa, sebenarnya Agustinus adalah orang muda yang brilian dan luar biasa cerdas. Kecerdasannya di usia yang termasuk muda. Pada usia 30 tahun, Agustinus mendapatkan jabatan akademik yang paling menonjol di dunia Latin. Pada masa ketika jabatan demikian hanya memberikan akses ke jabatan-jabatan politik. Menjadi seorang yang terpandang dan berkedudukan tinggi tetap tidak membuat Agustinus bahagia. Jiwanya gelisah, seperti mencari sesuatu yang belum lengkap. Dosa dan pelanggaran masih sering ia lakukan dengan berbagai penyangkalan dan pembenaran atas kesalahan-kesalahannya. Seringkali ia mencoba membaca Injil. Namun, bagi Agustinus, Injil terlalu dangkal. Hingga suatu hari, ia didorong
oleh suatu suara seperti anak kecil yang ia dengar menyuruhnya agar mengambil dan membaca Alkitab. Ambillah, bacalah, yang dianggapnya sebagai perintah ilahi untuk membuka Alkitab dan membaca hal pertama yang dilihatnya. Agustinus membaca dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bagian transformasi umat beriman, yang meliputi bab 12 sampai 15, di mana Paulus menguraikan bagaimana Injil mengubah umat beriman dan perilaku yang dihasilkannya. Bagian spesifik yang dilihat Agustinus saat ia membuka Alkitab adalah Roma bab 13 ayat 13 sampai 14, yaitu, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu. Sejak saat itu, Agustinus berubah. Ia tidak lagi menginginkan berbuat dosa sebagaimana dituliskan dalam pengakuan imannya mengenai konversinya, transformasinya yang sesungguhnya, sebagaimana dideskripsikan oleh Paulus dalam pengakuan-pengakuan. Ia tidak lagi ingin berbuat dosa, dan ia merasa mantap melepaskan jabatannya di istana. Sobat Katolikana, dalam kehidupan, terkadang kita dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup, dorongan dari dalam diri sendiri, dan keinginan pribadi atau keinginan duniawi. Seperti kehidupan Agustinus yang penuh kontroversi, pertobatannya, penerimaannya terhadap Yesus Kristus sebagai penyelamatnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, Agustinus memilih yang terpenting dalam kehidupannya. Yang paling penting, yang memberikan kehidupan kekal. Meskipun pada awalnya ide mengenai Kristus tidak masuk akal bagi pemikirannya. Namun Roh Allah tetap bekerja dalam kehidupannya, memikat dan menangkap jiwanya dengan cara yang sederhana. Sehingga setelah ia memilih Kristus, tidak ada alasan lagi bagi Agustinus untuk hidup di luar Kristus. Kita pun tidak berbeda dengan Agustinus. Di tengah segala kesibukan kita setiap hari, di tengah kisah kemalangan dan kesedihan yang kita alami, apakah kita mampu memilih yang penting, yang terpenting dalam hidup kita? Mezbah atau persembahan? Apakah yang terpenting dalam hidup kita? Yesus Kristus sebagai sarana keselamatan, ataukah diri kita sendiri dengan segala kepandaian dan pengertian kita?
Mari kita jangan lelah untuk selalu mencari Tuhan, memilih Tuhan di atas segalanya. Karena Tuhan adalah sumber keselamatan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mohon agar kami mampu menjadi saksi dan pewarta-Mu yang setia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, agar kami semakin Kau perbaharui. Kau mampukan untuk selalu memilih mengikuti Engkau. Arahkanlah kami untuk selalu menjauhkan diri dari kejahatan dunia ini. Doa ini kami mohon demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.